Sebenarnya kalau Firman mengatakan bahwasanya sastra itu adalah konsumsi elit, itu siapa yang mengatakan hal itu? Padahal banyak sekali, padahal sastra itu di ranah kita ya, itu adalah hiburan kita, hiburan rakyat jelata. Kena kau. Katanya. Bahwa kata Saud Situmorang, sastra itu seperti puisi itu yang memperkosa sastra. Sastra itu bukan itu. Kadang puisi atau narasi-narasi yang receh itu dikatakan sastra karena tidak berbau ilmiah. Itu yang memperkosa sastra itu katanya Saud Situmorang. Jadi sastra itu tidak seperti itu. Sastra itu elitis. Itu bebas, Mas. Oh iya, silahkan. Kena kau. Sastra itu bebas. Sastra itu bebas. Kita berimajinasi tentang apapun. Kita berimajinasi tentang apapun tanpa ada faktor-faktor di lain apapun. Karena sastra. Kita lihat saja penulis-penulis terkenal kita. Apakah mereka orang kaya? Ada Wiji Tukul, Pramudia Anantatur, Susilo Anantatur. Siapa lagi? Ayo. Eka Kurniawan, Laila S. Chudori, Bung Karno. Mereka memiliki latar belakang elit. Memiliki latar belakang elit? Tidak. Padahal yang menyatukan kita untuk tetap bergerak dan lain sebagainya, untuk memperjuangkan hak-haknya, itu kan memperjuangkan haknya. Wiji Tukul kan berhasil dengan puisi-puisinya, dengan sastra-sastranya, dia memperjuangkan hak-hak orang kecil. Saya tidak terima karena saya berangkat dari membaca sastra. Saya tidak suka dengan pemikiran-pemikiran filsafat dan lain sebagainya. Itu terlalu aristokrat, terlalu isma terhadap saya. Jadi saya belajar mulai dari sastra yang terdekat dengan saya, yang terdekat dengan kegelisahan saya. Di situ saya mulai belajar tentang feminisme, saya belajar tentang patriarki. Karena saya sadar di sastra tersebut. Makasih sebelumnya. Saya tidak terima kalau sastra itu konsumsi orang kaya. Kok saya mungkin maksud Mbak Aristi ya, saya bilang sastra itu elitis hanya dikonsumsi orang kaya maksudnya. Kok? Iya, orang tertentu elitis kan orang tertentu. Iya, tapi bukan iya, kata Mbak Aristi orang-orang kaya, jadi disalahkan. Orang kaya. Iya. Biar kamu paham, kayak gitu maksud elitis. Iya, paham. Nanti orangnya masih keluar ya. Sebelum memahami. Iya, orangnya masih keluar. Sebenarnya kayak gini ya, saya ini sastrawan. Saya perlu bertanggung jawab kenapa saya mengaku sastrawan. Jangan pernah tanya puisi saya. Puisi saya ini hampir pernah ditawar 1,53 kalau nggak salah miliar, tapi itu nggak ada tulisannya. Sebagaimana kemarin itu viral seorang desainer atau seniman yang membuat patung dan patungnya itu tidak terlihat di Italia dan itu mahal sampai 1 miliar. Sebenarnya saya dalam sastrawan berbanyak kalau memang mengacu pada berbagai tokoh, kita nggak bisa sebenarnya kemudian menstandar sastra itu seperti apa. Memang hak sastrawan itu menyajikan suatu karya. Hak orang lain adalah menanggapi. Jadi nggak bisa kalau kata Mbak Nailan, Mas Firman tadi, Mbak Risti, kalau bagi saya itu harus puitis, harus begini, itu nggak bisa. Karena kenapa? Saya sastrawan, terserah. Saya ngerokok kayak gini ya. Itu terserah, itu adalah karya saya. Kalian itu adalah menanggapi. Kayak gitu. Apa itu sastra? Tadi itu dijelaskan kan, diformalkan oleh Mbak Nailan ekspresi atau pengungkapan seseorang ya. Tadi ya kunci utamanya seperti itu. Enggak harus.
Nggak harus. Ya udah, karya dari seseorang yang kemudian dia ingin menyampaikan apapun lah, haknya dia berkarya. Nggak perlu kemudian dihakim-hakimi itu begini. Contoh, saya buat kayak gini. Saya sekarang mau puisi cuman. Aku adalah saya adalah aku. Itu kan puisi saya. Terserah saya, itu adalah karya saya. Lah, kalian itu yang nyinyir nanti. Itu hak kalian. Tapi saya gak perlu terpengaruh terhadap nyinyir kalian. Kayak gitu intinya. Lah itu karya. Apakah semua karya adalah sastra? Iya. Iya enggak kan biar kedengarannya gini. Saya murati peserta itu. Makanya kayak gini sebenarnya. Berarti gini, kesimpulannya gini kan. Berarti apakah semua yang menghasilkan karya itu adalah sastrawan? Apakah karya itu, semua karya itu adalah sastra? Nah ini, saya bertanya ke publik. Entah itu yang memberikan tanggapan juga, yang menyampaikan tadi gak apa-apa. Kayak gini ya Mas, Anda kopinya sedang habis ya. Oh ada ya, ya kalau masih ada minum, dan kalau masih terlalu manis tolong dipahitkan. Ya ini sastra. Apa itu sastra? Apa setiap karya itu adalah sastra? Ini hal abstrak. Saya tanya sekarang, bahasa. Apa itu bahasa? Oke, Anda berpendapat bahasa simbol. Oke, itu simbol. Simbol itu adalah hal yang tampak. Saya tanya seperti apa wujudnya? Gak mungkin kan? Apa? Seperti apa? Apa setiap karya itu sastra? Itu sudah pertanyaan mengarah kepada materialistik, bahwa itu dituntut ada wujudnya. Siapa kayak filsafat saya? Kalau pertanyaan seperti itu, kita bertanya yang abstrak. Bagaimana rasa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya patah hati. Iya, patah hati. Patah hatinya itu adalah simbol wujud, bahwa kalau dalam sains patah hati itu terpotongnya hati semuanya kan. Tapi itu gak bisa ditanya apa sih dia patah hati itu hatinya terpotong, kan gak bisa. Sastra gak sesempit yang kita bayangkan. Memang sastrawan itu beberapa memiliki suatu persepsi sendiri. Seperti Putut, dia memiliki bagaimana karya-karyanya itu horor banget, ya kan? Kalau baca horor itu sastra. Kayak gitu, dan paham Anda ya. Cuma yang saya gak paham dari pemantik, saya tanya tadi, mohon jelaskan bagaimana sastra menembus sains dan sains tidak bisa menembus sastra. Apa pandangan Anda terhadap sains dan sehingga sains tidak mampu menembus sastra? Sekarang itu sudah ada label kultur yang dimana oleh Meta Timur, kalau nggak percaya Anda, oleh sastrawan golongan-golongan timur itu sedang menjadi kajian yang menarik, di mana antara seorang sastrawan itu bisa langsung berinteraksi melalui teknologi, bisa melalui sains, dan sains mampu menembus itu. Karena kenapa? Karena di situ memberikan perasaan yang bukan pada sebenarnya. Banu mengkomentari terhadap puisi saya di dinding Facebook, dia bilang hehehe padahal dia benci. Lah ini sudah bagaimana sains itu sudah memasuki ranah sastra. Lah ini yang hehehe itu kan Banu, saya berpuisi cuman dia mas hehehe padahal dia muak gitu. Tapi dengan menampilkan suatu bahwa memberikan kesan bahwa dia itu adalah bangga terhadap karya saya gitu, karena ada lelucon. Itu sebenarnya yang ingin saya tanya. Gak bangga. Ya. Jadi bentar. Pertanyaan saya masih belum dijawab tadi. Berarti kan tadi kan karya. Jadi karya sastra itu adalah karya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah setiap orang yang menghasilkan karya itu adalah sastrawan? Kenapa Kak? Enggak, saya bertanya gini tadi. Tadi kan bilang bahwasanya sastra itu adalah karya. Nah, itu makanya sastra itu merupakan fakta artistik dan imajinatif yang merupakan manifestasi dari kehidupan masyarakat. Seperti itu. Ada manifestasinya. Kebanyakan yang saya pelajari di sastra barat, sastra Inggris, cara menganalisa sastra itu pun tidak sembarangan. Ada bahasa-bahasa vocabulary yang memang tingkatannya itu levelnya tinggi, bukan level kayak aku cinta kamu, tidak seperti itu. Ya, jadi itu ada background gitu. Bukan dengan mudah kita mendefinisikan sastra itu gini. Gak semudah itu. Beneran, serius.
Serius ini. Definisinya Kak. Bagi-bagi dia Mbak Aristi Ron. Jadi saya juga kan tadi bilang kalau sastra bisa menembus sains. Saya ini Sedangkan hidup di sains postmodern. Bagaimana Michael Foucault itu sudah menawarkan bahwa kita itu bebas menginterpretasi. Jangan kemudian dibuat formal-formal seperti itu. Jadi saya berkarya dengan melalui perasaan manusia yang Foucault konkret. itu siapa? Itu adalah hubungannya sastra. dengan interpretasi itu apa Foucault itu? Mungkin lebih tepatnya Derrida bisa. Tapi Oke, Foucault itu siapa? Oke, Derrida. Nah, itu. Oke, saya pakai Derrida ya. Dalam posmo, kita agak bisa kemudian mengikat saya harus ikut barat dalam memahami sastra. Gak bisa. Bagaimana? Mbak Nailan kemudian mengikat saya dengan sastra Inggris. Saya harus ikut step-stepnya Inggris. Gak bisa sekarang posmo. Bahwa tafsir itu rimba. Itu adalah dalam filsafat semangat postmodern. Oke, Anda memahami aku adalah saya adalah aku. Bagaimana? Kamu pakai step Inggris silahkan. Tapi jangan salahkan ketika Mbak Winda menggunakan bagaimana dia menggunakan psikoanalisisnya menggunakan sastra Mandarin. Cuma terserah, jangan kemudian disersepit-sepit sesuai dengan pemahaman kita. Kemudian itu adalah kebenaran yang mutlak gitu. Makanya saya akan lebih katakan bahwa yang penting karya itu adalah sastra. Itulah. Iya. Ketika itu kan mengandung suatu ungkapan. Ada ide kan? Kan ada ide. Apa salahnya? Itu kata saya. Iya, saya mendesain. Oke. Itu kan hanya pekerja. Tapi itu ide beda ya. Lah iya. Yang memunculkan ide suatu desain itu beda. Kenapa saya kemudian membentuk simposium itu seperti ini? Ayo apa artinya coklat? Pasti kalian paham bahwa ini tanah. Itu apa kan sastra? Kan sastra. Kita hidup sama-sama di sini di tanah yang sama. Kayak gitu. Silakan. Cek. Ketika kita itu berbicara dengan sastra ya, sebenarnya sastra itu memang bebas lah ya, karya bebas. Yang mana kebanyakan memang sastra itu berangkat dari kegelisahan. Jadi bagaimana seorang sastrawan itu menuliskan, menciptakan suatu karya itu berangkat dari kegelisahannya. Juga ketika kita tadi dihadapkan dengan bagaimana kita itu memaknai atau menginterpretasikan, juga di sana itu Derrida juga memberikan 3 konsep. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu rasa, dan yang ketiga itu tujuan. Jadi bagaimana ketika kita itu menafsirkan atau memaknai dari sastra itu, yang pertama kita itu memahami dari pengertian dari sastra itu. Yang kedua kita itu menggunakan rasa tentu. Jadi bagaimana penulis itu menuangkan olah pikirnya, menuangkan kegelisahannya dengan rasa yang dibangun oleh seorang penulis tersebut, oleh sastrawan tersebut. Yang ketiga itu tujuan. Jadi dengan adanya sastra itu, apa yang ingin diungkapkan oleh sastrawan itu ada lewat tujuan dari tulisan tadi itu. Cara memaknai itu tiga ini sudah. Yang Derrida kan ya. Ini jawab dulu yang takut lupa kenapa saya itu menembus sastra itu. Maksudnya itu apa? Coba jelaskan. Oke, saya tadi berpendapat bahwa sains tidak mampu menembus sastra, sedangkan sastra mampu menembus sains, seperti itu. Kenapa? Karena kalau sastra di dalam sastra, contoh saja bukunya Bu Nawal ini atau Delestari itu kan sampai berapa tahun itu untuk bisa diterbitkan, karena dia terjun, dia meneliti kayak Aroma Karsa, dia meneliti sampai berapa tahun sehingga dia meneliti tentang gimana parfum dibuat, gimana caranya untuk memunculkan nah itu dicampur baurkan sama daya imajinatif dari Delestari tersebut. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa sastra itu dapat menembus sains, sedangkan sains itu tidak mungkin menembus sastra. Karena kenapa? Sifat kekakuan ada pada sains seperti itu. Dan tidak mungkin sains itu ada sifat subjektif di dalamnya. Kalau sastra bisa saja seperti itu. Itu menurut saya, Kak. Sudah paham?
Closing apa masih ada pertanyaan? Ini Pak Kadastra buru. Baik, saya tidak akan mengulas lagi tentang pengertian sastra. Yang ingin saya tanyakan tentang Nawal El Sadawi ini kan dia tidak hanya memiliki satu berkarya novel ya, banyak sekali novel-novel sastranya yang berkaitan dengan perempuan. Nah, yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana, apakah ada korelasi dari masing-masing karyanya yang berkaitan dengan perempuan, dan juga sejauh mana beberapa karya sastra yang saya baca juga beberapa ya, saya tidak banyak membaca karya sastra, itu banyak menggunakan tubuh-tubuh perempuan gitu. Ya kan, maksudnya kan kalau mungkin nah itu seperti kan, itu kan banyak maknanya gitu kan, dalam banyak ya, maksudnya mengandung banyak makna, terutama iya karya memang Kak, makanya ada penulisnya kan, karya. Maksudnya apakah yang saya tanya ini tentang di karya-karyanya Nawal El Sadawi, bagaimana ia yang iya, maksudnya yang mengilustrasikan tubuh-tubuh perempuan sevulgar itu gitu. Apakah memang ia dalam beberapa karyanya itu menjelaskan perempuan memang tanpa, kalau yang saya baca karya-karyanya kan memang vulgar ya. Mungkin karya sastra seperti itu gitu. Iya. Itu ditambah. Itu maksudnya saya penasaran dengan beberapa karyanya yang lain begitu. Bagaimana ia menggambarkan tubuh perempuan. Itu sih. Sebenarnya Banu puter. ada buku yang sepertinya itu bukan buku novel, bukan sastra, tapi memang buku sains diangkat dari penelitian Women and Sex. Itu sepertinya bukan buku novel tapi buku sains diangkat dari beberapa penelitian. Enggak, tadi bilang mau nanya soalnya. Nah, relasinya apakah kok kenapa jadi objeknya Bu Nawal semuanya tuh kayak kebanyakan tentang perempuan, karena dia memang penggagas feminisme sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan. Memang banyak karya-karya yang lainnya tentang kedokteran, tentang psikiater, tentang yang lainnya. Oke, nanya lagi nih. Dan juga begini, kalau tadi disinggung oleh Mbak Risti tadi ya. Tadi juga disinggung sama Mbak Risti itu ya, bagaimana pelacuran. Mbak ini kan Candid no. Jadi kalau tadi disinggung kan bahwa yang dimaksud pelacur di situ itu bukan perempuannya gitu kan, walaupun di situ yang digambarkan adalah perempuan. Tapi bagaimana laki-laki itu dia berlindung di balik topeng-topeng simbol-simbol itu gitu kan. Nah, saya penasaran dengan karya-karya sastranya yang lain begitu. Maksudnya dengan nilai pesan-pesan moral yang tersembunyi di situ, bagaimana ia menggambarkan sosok perempuan dengan sastranya gitu. Nah, saya itu cuman membaca sekilas saja yang Hidden Face of Eve itu di sana yang berkaitan dengan, karena juga karya sastranya itu cuman yang pakai bahasa Arab, itu yang perempuan di titik nol. Itu yang pertama perdana pakai bahasa Arab. Nah, selainnya itu pakai bukan bahasa Arab seperti itu. Jadi untuk yang Hidden Face of Eve itu kenapa juga menggambarkan atau menarasikan novelnya itu tentang perempuan dan juga sampai pedes, jelas dan sarkas seperti itu. Sangat jelas ya, karena dia itu ingin sangat menegaskan kepada perempuan di luar sana untuk lebih banyak memahami dirinya sendiri, kamu seperti ini gitu, secara fisikal maupun psikis. Kebanyakannya novelnya Nawal seperti itu, menyinggung fisikal dan juga psikis. Kan kalau umpamanya sastrawan-sastrawan yang lainnya mungkin lebih ke fisik saja ataupun ke salah satunya ke masyarakat, enggak, tapi untuk yang Bu Nawal ini semuanya dibahas secara terang-terangan, karena berangkat dari psikis, kepedihan keterlukaan psikis dan juga fisik seperti itu menurut saya ya.
Saya memang bukan sastrawan, tapi saya mencoba untuk menikmati sastra begitu. Meskipun nggak nikmat sampai sekarang. Meskipun saya masih penasaran sebenarnya maksudnya apa gitu. Oke, karena juga kenapa kok dianggap sebagai kebanyakan semua sastranya Nawal itu tubuhnya manusia secara fisikal. Karena itu sangat sensitif. Itu sangat sensitif bagi perempuan. Tubuh perempuan ini sangat sensitif. Oleh karena itu Bu Nawal emang sangat ingin memperjelas meskipun kata-katanya pedes ya, juga kasar. Tadi itu sudah ya kayak makan cabai 100 gitu. Jadi ingin menegaskan ke perempuan, ayo buka pikiran lebar-lebar gitu. Kamu seperti ini. Jadi ini merupakan sebuah tolak ukur. Yaitu katanya saya tadi, dengan begitu, dengan menuangkan pengejalan tahan manifestasi kehidupan sosial Mesir kala itu dengan sastra. Karena kalau melalui penelitian kayaknya nggak mungkin Bu Nawal nggak bakal didukung sama pemerintahannya. Setelah melaunching bukunya yang ketiga itu langsung ditangkap Bu Nawal, dipenjarakan sampai beberapa tahun. Baru Presiden Sadat itu meninggal, baru bisa satu bulan pasca Presiden Mesir Sadat meninggal, baru bisa dibebaskan Bu Nawal seperti itu. Karena itu saking ketatnya pemerintah Mesir saat itu. Karena pergerakan Nawal nggak mungkin menggunakan sains, dan salah satunya ya karena itu jawaban saya tadi, karena tubuh perempuan itu paling sensitif untuk dibahas seperti itu. Kenapa semuanya itu menggunakan tentang keperempuanan lah gitu. Apalagi juga Bu Nawal aliran yang memang ingin membela hak-hak perempuan seperti itu. Ya mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Saya ingin posisikan sebagai Sigmund Freud. Sebenarnya perempuan itu apa? Mungkin bisa sastra menggambarkan pada saya perempuan itu seperti apa sebenarnya? Coba Mbak Nailan jelaskan. Seakan-akan mau memisahkan diri dari makhluk yang berbeda dengan laki-laki terus kayak gitu dari tadi penjelasannya. Sampai ada psikologi khusus terlalu kuat apa, masa seperti itu? Dan Anda bertanggung jawab sebagai psikologi sains, apa perempuan memiliki kejiwaan yang berbeda dengan laki-laki? Perempuan sangat kuat perasaannya katanya kayak gitu tadi. Saya ingin tanya kepada Mbak Nailan, jelaskan, saya minta penjelasan sebenarnya inti dari Bu Nawal memandang perempuan itu apa gitu, biar diterima oleh saya sebagai seorang laki-laki gitu ya. Saya nulis kemarin. Nah, menurut saya perempuan itu manusia bebas yang memiliki hak di beberapa kalangan aspek apapun, yang harus unggul, memiliki cita-cita dan layak diterima oleh masyarakat seperti itu. Entah itu akhirnya akan ditolak ataupun setidaknya memberikan sumbangsi bagi masyarakat seperti itu. Ada closing statement nggak? Kalau ada masih bahasa Inggris Pak. Baik, sastra yang baik yaitu merupakan cerminan sebuah masyarakat. Memang sastra bukan tulisan sejarah, juga bukan dijadikan sumber penulisan sejarah. Akan tetapi sastrawan yang baik akan selalu berhasil melukiskan dan mencerminkan zaman dan masyarakatnya. Udah tadi kan.